Dan yang lebih gilanya lagi, Dr. John Money mengatakan bahwa eksperimen yang dia lakukan sukses besar. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kisah yang sangat amat tragis. Bagaimana kalau kalian lahir sebagai seorang laki-laki, tapi karena adanya satu insiden yang mengharuskan kalian untuk hidup sebagai seorang perempuan. Kisah ini bener-bener seru banget. Kalian wajib nonton sampai habis. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton. Enjoy. Tragedi gagal sunat. Anak laki-laki ini dipaksa untuk hidup sebagai seorang perempuan. Tragedi tragis ini bermula di negara Kanada. Pada tahun 1965, ada sepasang bayi kembar identik lahir ke dunia dan diberi nama Bruce Reimer dan Brian Reimer. Namun saat mereka akan melakukan proses khitanan menggunakan alat counter listrik, tragedi mengenaskan terjadi. Alat vital milik Bruce terbakar dan hancur total. Keluarganya sangat panik dan mencoba untuk mencari cara agar bisa menyelamatkan masa depan anak mereka. Orang tua Bruce kemudian mencari bantuan ke berbagai dokter. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan salah satu dokter yang bernama Dr. John Money, seorang psikolog terkenal dari Johns Hopkins University. Dr. John Money dikenal sebagai pionir di bidang gender identity theory. Dr. John percaya bahwa identitas gender seseorang bisa dibentuk lewat lingkungan, bukan ditentukan sejak mereka lahir. Dari cara dia menyampaikan itu aja, menurut gua udah aneh banget. Dan disinilah cerita kelam itu dimulai. Dr. John Money meyakinkan keluarga Reimer untuk membesarkan Bruce sebagai seorang perempuan. Menurut Dr. John Money, dengan tindakan operasi dan didikan yang sesuai, Bruce bisa tumbuh bahagia sebagai seorang anak perempuan. Karena keluarganya yang sangat amat terdesak, akhirnya mereka setuju. Bruce kemudian menjalani operasi pengangkatan sisa alat kelaminnya dan diberi nama baru, yaitu Brenda Reimer. Sejak saat itu, Brenda dibesarkan sebagai anak perempuan. Dia sama sekali tidak tahu jati diri aslinya siapa. Dia memakai pakaian perempuan, memiliki mainan anak perempuan, dan dipanggil dengan nama Hai Brenda. Namun berbeda dengan anak perempuan lainnya, Brenda tumbuh dengan rasa kebingungan dan penolakan terhadap identitas yang dipaksa padanya. Dia merasa aneh pada dirinya sendiri, tidak cocok dan sering sekali memberontak tanpa tahu alasannya apa. Dr. John Money terus menjadikan Brenda dan saudara kembarnya yang bernama Brian sebagai subjek eksperimen. Setiap tahun mereka berdua dibawa ke ruang konsultasi untuk terapi identitas gender. Namun konsultasi itu jauh dari kata etis. Dr. John diduga melakukan tindakan-tindakan tidak pantas dan memaksa keduanya berperilaku sesuai peran gender yang dia tentukan demi membuktikan teorinya di depan publik. Dan yang lebih gilanya lagi, Dr. John Money mengatakan bahwa eksperimen yang dia lakukan sukses besar. Dia menulis laporan ilmiah bahwa Brenda hidup bahagia dan beradaptasi dengan baik sebagai seorang perempuan. Namun kenyataannya berbanding jauh. Brenda terus mengalami depresi, sering diejek di sekolahnya, dan merasa dirinya ini berbeda dari anak perempuan lainnya. Pada usianya yang ke-14 tahun, kondisi Brenda makin memburuk. Dia menolak terapi, menolak sekolah, bahkan pernah mengancam akan bunuh diri. Akhirnya orang tua Brenda tidak kuat lagi untuk menanggung rahasia besar itu. Orang tua Brenda mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran yang sudah mereka sembunyikan selama 14 tahun, bahwa Brenda sebenarnya terlahir sebagai seorang laki-laki yang bernama Bruce Reimer. Seketika Brenda terdiam, hidupnya seolah-olah berhenti sesaat. Namun perlahan-lahan potongan-potongan aneh di masa kecilnya mulai masuk akal. Dia akhirnya mengerti mengapa selama ini dia merasa berbeda dari perempuan-perempuan lainnya. Setelah dia tahu
tahu kebenarannya, dia memutuskan untuk meninggalkan identitas lamanya dan mengganti namanya menjadi David Reimer, simbol dari sebuah perjuangan dan kebenaran yang akhirnya bisa terungkap setelah 14 tahun lamanya. David menjalani serangkaian operasi untuk memulihkan identitas fisiknya sebagai seorang laki-laki. Dia berusaha untuk memulai hidup baru, menikah, dan mencoba untuk menata masa depannya. Namun luka masa lalu tidak pernah hilang. Trauma dari eksperimen itu terus-terusan menghantuinya. Sementara Dr. John Money tetap bertahan dengan mengatakan bahwa eksperimen yang dia lakukan benar-benar berhasil. Setelah identitas aslinya terungkap, David berusaha untuk hidup normal sebagai pria pada umumnya. Dia menikah, namun bayangan masa lalunya tidak pernah hilang. Trauma dari masa kecilnya, kebingungan atas identitasnya, dan tekanan batin terus-terusan menghantui dirinya. Kemudian pada tahun 2004, hidupnya semakin berat, pernikahannya hancur, ekonominya memburuk, dan depresinya semakin parah. Di usianya yang ke-38 tahun, David memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menembakkan dirinya dengan pistol. Tragis. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.